Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Riro Pelaut Tobat dari SMA Negeri 1 Palabuhan Ratu. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang soft skill yang diperlukan bagi seorang taruna ataupun taruni, khususnya di SMA Negeri 1 Palabuhan Ratu. Sesuai dengan misi sekolah yang sudah pernah saya sampaikan di diskusi awal, bahwa di misi yang nomor 7 harus melakukan sinergisitas antara hard skill dan soft skill berdasarkan prioritas yang berwawasan lingkungan dan seperti itu. Nah, kenapa komisinya ada soft skillnya? Karena seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan awal, bahwa beberapa testimoni yang keluar dari beberapa perusahaan adalah tetap mengutamakan soft skill daripada hard skill. Dan memang betul, berdasarkan teori juga, soft skill prosesnya lama pembentukannya sampai menjadi habit. Tapi kalau hard skill dengan waktu tertentu bisa dilakukan. Pada pertemuan awal, beberapa atribut soft skill dari beberapa pengarang, dari beberapa literatur, dari beberapa pustaka, maka saya coba menyederhanakan dari semuanya itu. Saya coba melakukan konklusi, khususnya untuk SMK Negeri 1 Palabuhan Ratu, supaya taruna-taruninya mempunyai soft skill yang tinggi, yang sesuai dengan misi sekolah, dan mudah-mudahan soft skill ini diharapkan oleh perusahaan-perusahaan sehingga outcome-nya akan menjadi meningkat, keterserapan tenaga kerjanya akan menjadi meningkat, dan mudah-mudahan testimoninya sudah mulai berubah. Mudah-mudahan akan lebih bagus. Taruna-taruni alumni SMA Negeri 1 Palabuhan Ratu mempunyai soft skill yang baik, soft skill yang bagus, walaupun hard skillnya masih kurang. Syukur-syukur kedua-duanya lebih bagus. Itu harapannya memang seperti itu. Jadi saya mencoba menyederhanakan dari beberapa literatur menjadi 22. Jadi ini khusus untuk 22 soft skill, karakter-karakter penting yang harus dimiliki oleh Anda semua supaya Anda bisa bekerja sesuai dengan yang perusahaan-perusahaan harapkan. Ya, diingat testimoni itu yang pernah saya sampaikan, mereka para perusahaan mengutamakan soft skill Anda daripada hard skillnya. Ya, makanya Anda harus dipersiapkan, soft skillnya bagus, hard skillnya juga harus bagus. Kira-kira seperti itu. Oke guys, jangan lupa seperti biasa like and subscribe dan komen untuk video saya ini. Semoga ada perbaikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas like dan subscribe-nya. Yang pertama, taruna-taruni harus mempunyai imagination and initiative. Ya, jadi orang nggak punya imajinasi, ya itu perlu dipertanyakan. Ada juga yang imajinasinya bagus, inisiatifnya rendah. Makanya ini saya gabungkan, saya padukan. Imajinasinya bagus, inisiatifnya tinggi. Jadi Anda taruna itu harus seperti itu. Anda di kelas melihat papan tulis
pot masih ada tulisan kotor, inisiatifnya muncul, imajinasinya berperan. Waduh, ini kalau nggak dihapus kayak begini ya, kalau dihapus bersih, enak juga dilihatnya. Nah, imajinasinya muncul dibarengi dengan tindakan, inisiatifnya timbul. Oh, kalau begitu saya harus sambil menghapus dan saya harus hapus. Misalkan seperti itu. Atau contoh lain, misalkan masuk kelas, sampah di pojok berserakan, imajinasinya timbul. Ini kalau bersih nih, kalau kotor ini malah banyak. Seperti itu. Akhirnya inisiatifnya timbul untuk mengambil sapu, membersihkan. Tidak usah harus piket. Nah, ini sangat jarang. Sesuai dengan hasil penelitian yang pertemuan awal, ternyata inisiatif itu menempati ranking nomor 1 dengan rata-rata kalau nggak salah 90 itu. Karena jarang sekali. Nah, kami harapkan mempunyai inisiatif yang tinggi. Nanti di tempat kerja juga begitu, apalagi di kapal. Ya, di kapal orang yang lain bekerja, Anda sendiri diem, tidak ada inisiatif, ya pasti beres itu, tamat. Jadi inisiatifnya memang harus tinggi. Makanya di sekolah ini dilatih, dididik supaya menjadi biasa. Yang nomor 2, sustainable of integrity. Kalau integrity saja stagnan, berhenti sampai di situ. Kejujuran, integritas. Kejujuran apa? Kejujuran yang sustainable, kejujuran yang berkelanjutan. Ulangan hari ini saya nggak nyontek. Kenapa? Karena ingat soft skill untuk taruna-taruni SMK Negeri 1 harus integrity. Ulangan besoknya lagi nyontek. Ini namanya tidak sustainable. Makanya integritinya harus terus berkelanjutan, continue. Kita latih. Itu salah satu contoh. Yang ketiganya analytical ability, kemampuan menganalisa. Harus bagus. Contoh, ada daftar Lasardik, jadwal Lasardik diberikan tuh daftarnya misalkan. Anda harus bisa menganalisis itu. Ini maksudnya apa jadwal begini, ini maksudnya apa ini. Harus ada kemampuan untuk menganalisa. Ya, jangan sampai ini bagaimana ini ya, digimanain ini, tabel-tabelin. Nah, berarti Anda belum terbiasa, soft skillnya belum muncul. Harus dianalisa, harus ada kemampuan. Ya, harus ada kemampuan untuk menganalisis. Yang berikutnya, understanding of others. Jadi soft skill ini juga harus Anda punya, mengerti orang lain. Kalau bahasa umumnya empati. Ya, karakter ini penting. Kalau orang dicubit sakit, ya jangan mencubit seperti itu. Kalau teman dekat belum jajan kayaknya hari ini, iya belum jajan, lapar juga, Anda langsung berempati. Menanamkan empati itu susah, makanya kita latih. Soft skill taruna ini kita latih. Ya. Yang berikutnya willingness to work smart. Awas, bukan willingness to work hard. Willingness, ada kemauan. Untuk apa? Untuk bekerja smart, cerdas. Bukan work hard, bekerja keras. Ini saya rubah menjadi willingness to work smart. Mau bekerja dengan smart, dengan cerdas. Bedanya apa, Pak? Kalau bekerja keras, work hard, kerja keras. Disuruh angkat beras 50 kilo. Kalau orang yang tidak cerdas, dia angkat langsung, lumayan berat juga. Tapi kalau orang yang work smart, nyari akal supaya beras keangkat tapi tenaga tidak keluar banyak, seperti itu. Nyari roda, nyari penguit, kira-kira seperti itulah. Ya, bedanya kerja smart sama kerja keras, work hard and work smart. Nah, karakter ini Anda harus punya, harus terbiasa bekerja dengan cerdas. Nanti di kapal juga banyak seperti itu. Orang pelaut harus kerja cermat.
harus kerja cerdas di samping kerja keras. Jangankan di laut, di darat juga harus kerja smart. Coba Anda bisa lihat di bengkel-bengkel tuh. Yang gampang saja, lihat saja itu. Muka ban kalau bocor bagaimana, itu smart semua itu. Kalau nggak smart repot, berat, ya kan? Yang berikutnya, willingness to work long hours. Jadi ada kemauan untuk bekerja dalam waktu yang lama. Ini juga Anda harus miliki. Bagaimana mau diterima di perusahaan, kerja baru setengah jam aja udah tengah kanan, tengah kiri, tengok, plonga-plongo, udah begitu. Kenapa? Karena terbiasa di sekolahnya, emang belajarnya gak pernah buka buku lama. Guru mengajar, tarunanya tidur. Buka buku baru 5 menit sudah menguap, seperti itu. Ya, belum terbiasa, makanya hayo kita dibiasakan guys, supaya terbiasa, supaya jadi habit. Yang berikutnya, willingness to take risk. Ada kemauan untuk berani mengambil resiko. Hidup itu pilihan, life is choice. Anda memilih misalkan menjadi jurusan ini, sekolah ke SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu, yang jurusannya kemaritiman. Ya udah, resikonya pasti apa? Resikonya pasti harus memilih jurusan yang di kapal. Mau nautika boleh, mau teknikanya boleh. Udah jadi pilihan, resikonya pasti ada. Contoh mudah saja lah. Anda misalkan mengambil keputusan untuk menikah. Maka resikonya apa? Ya resiko yang timbul ya pasti Anda akan jadi kepala keluarga, nyari duit, ngasih makan istri. Kalau istrinya hamil, Anda punya anak, resiko. Jangan menyesal. Udah ambil keputusan, resikonya tidak mau. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, hidup itu belajar mengambil resiko. Soft skill ini harus tertanam pada diri kita. Willingness to take risk. Kita mengambil keputusan pasti ada resikonya dan harus siap menghadapi resiko. Oke guys. Next, willingness to change. Ada kemauan untuk berubah. Zamannya sudah beda. Zaman dulu sama zaman sekarang sudah beda. Kalau tidak mau berubah, Anda akan tergusur oleh keadaan. Ikut berubah. Harus ada kemauan. Apalagi sekarang katanya sudah menuju ke industri 4.0. Oh, kita masih di 2.0. Ya jauh atau ketinggalan. Makanya kita harus berubah dikit-dikit. Ya, terlambat gak apa-apa, yang penting mengikuti zaman. Harus berubah. Oke, bro. Oke, next. Yang berikutnya adalah soft skill of numbers. Ternyata taruna tuh harus punya skill of number. Apa ini artinya? Harus ada kemampuan berhitung. Ya, jangankan di kapal. Bawa kapal nanti menghitung, membaring bintang menghitung, di mesin juga menghitung berapa bahan bakar, berapa RPM dan segala kebutuhannya. Di darat saja semuanya ada hitungannya. Contoh tukang dagang saja harus bisa menghitung. Kalau nggak menghitung bagaimana? Apapun di segala lini manapun harus ada soft skill, karakter, skill of numbers. Ya kan, jangan alergi dengan matematik. Itu matematik itu jembatan untuk mencapai skill of numbers. Kan biasanya alergi dengan matematik gitu. Ya, jangan dibiasakan seperti itu. Semuanya bagus, ilmu dari Allah semuanya bagus. Okay, next, open it of mind. Harus berpikiran terbuka, jangan sempit. Ya, pikirannya udah terbuka, lihat situasi zamannya. Sekarang dunia sudah ada di genggaman kita. Dulu mau nyari berita aja susah. Sekarang berita di ujung, di kutub selatan, di kutub utara, di Amerika sudah bisa kita lihat, sudah bisa kita dengar. Kita harus terbuka. Otak kita juga harus terbuka. Mindset kita harus terbuka. Open it of mind. Yang berikutnya, soft skill tentang high curiosity. Apa itu? Rasa ingin tahunya yang tinggi. Ini rata-rata taruna itu rasa ingin tahunya rendah. Kalau urusan positif, urusan negatif mah cepat.
Ya, jadi rasa ingin tahunya, mendengar guru ada cara menentukan, misalkan kapal yang sedang kandas, supaya harus ada yang gimana ya, caranya gimana ya, pengen taunya tinggi, seperti apa ya gitu. Ya, jadi high curiosity. Kemudian next, strong ambition. Ambisinya harus kuat. Ambisi itu apa ya, kira-kira tekad niat supaya mengejar tercapainya sesuatu. Kata founding father kita juga, Bung Karno kan, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Cita-cita harus tinggi, jangan cita-cita rendah sekali, nanti nggak kesampaian. Itu namanya pesimis hidup. Ya, soft skill ini harus muncul. Saya setelah lulus dari sekolah ini harus jadi perwira. Saya harus ke luar negeri. Saya harus kerja di kapal anu dan seterusnya. Nggak apa-apa, itu kan cita-cita. Ya, jangan cita-citanya rendah. Oke, yang berikutnya leadership and followership. Nah, ternyata materi leadership merupakan bagian kecil saja dari soft skill yang harus Anda punya. Yang tadi udah dipelajari pada materi-materi sebelumnya tentang leadership. Oke, bro. Next ada C4, capacity to abstract of thinking. Ada kapasitas untuk berpikir abstrak, itu juga perlu. Abstract of thinking. Yang berikutnya kapasitas lucky writing. Jadi ada kapasitas untuk menulis dengan cakep, dengan baik. Bukan tulisannya baik, bukan tulisannya rapi. Tapi ini maksudnya secara luas, Anda semuanya bisa ditulis. Nanti suatu saat akan bermanfaat. Seperti nanti Anda jadi perwira, Anda tulis. Tanggal sekian bertolak dari pelabuhan ini, berlayar ke sana, ada kejadian apa dan segala macam itu. Jadi akan jadi bukti kalau Anda sering menulis. Bisa jadi buku. Bukunya diterbitkan, bisa jadi duit. Seperti itu. Ya, itu juga soft skill. Tidak semua orang pintar banyak, tapi jarang yang menulis. Orang sedang-sedang saja tapi rajin menulis, bisa tuh keluar jadi buku, diterbitkan, seperti itulah kira-kira contoh. Ya, makanya jangan malas. Nah, kapasitas itu speak cleanly. Ada kapasitas berbicara yang bersih. Berbicaranya jangan kasar, bro. Ternyata berbicara rapi, berbicara bersih itu merupakan soft skill. Apalagi Anda nanti jadi pemimpin. Ya, bahasanya yang bersih, yang rapi, tidak usah dicontohkan. Anda sudah bisa tahu mana berbicara yang rapi dan bersih, sopan, apalagi kepada orang yang lebih tua. Oke, next, capacity to strength kompetensi. Jadi kapasitas untuk mempunyai kompetensi yang aneh. Jadi saya masih ingat itu testimoni lagi nih. Jadi kompetensi kita harus beda sama orang lain supaya kita bisa menang dalam perhelatan dunia ini. Artinya kalau bahasa entertain itu kita harus punya ciri khas sendiri. Mungkin melihat tukul, ingat ciri khasnya bagaimana gitu kan. Jadi kalau ingat tukul misalkan ciri khasnya seperti apa. Terus ingat lagi misalkan pelawak siapa, ingat ciri khas. Semuanya itu harus punya ciri khas. Gitu. Kita nanti lulus kira-kira punya sertifikat pelaut, punya SIM kapal. Orang lain juga punya. Nah, kompetensi yang aneh apa saya? Kan seperti itu. Kalau sama doang, dia punya, saya punya. Nanti saingan dalam pekerjaan. Kita harus punya lebih, harus punya kompetensi yang aneh yang orang lain tidak punya. Contoh mudah saja. Biasanya dalam satu kelas itu paling benci matematika, biasanya paling banyak kan. Nah, kalau kita punya kompetensi aneh, kita harus senang pada matematika.
Sehingga saingan kita akan semakin kecil. Karena kebanyakan emang paling nggak suka. Nah kalau kita yang suka dikiranya aneh kan, kompetensinya aneh. Kira-kira contoh mudahnya seperti itu. Harus ada kelebihan kompetensi yang kita miliki. Maksudnya tuh. Jadi kalau sama berarti kemungkinan selama struggle, selama perjuangan mungkin saja dia yang masuk. Tapi kalau kita punya kelebihan, siapa tahu kita yang masuk. Kemudian next, ability to take decision. Ini juga sama ini. Ya. Ini juga sama. Biasanya orang itu nggak mau buat keputusan. Padahal hidup itu adalah pilihan. Ini item ini nih. Jadi harus ada kemampuan untuk membuat keputusan. Saya lulus mau masuk kerja ke kapal, yes, harus buat keputusan. Jadi jangan saya lulus mau kemana ya, mau ke situ mau nanti ini yang kira-kira tidak terprogram. Buatlah keputusan. Saya harus begini, saya harus begitu. Atau selama lasardik saya harus menjadi tarung catur yang terbaik. Nah, setelah buat keputusan, nanti baru implementasinya seperti apa kan. Tapi minimal Anda harus berani ya membuat keputusan dalam hidup. Karena hidup itu pilihan. Yes or no. Kalau yes nanti konsekuensinya seperti apa, resikonya. Kalau no seperti apa. Oke. Lanjut guys, ability to meet implicit situation. Jadi ada kemampuan bisa melihat implicity, dampak dari sebuah situasi. Anda harus bisa melihat. Oh, kalau sekarang situasinya COVID berarti pasti belajarnya online semua. Berarti ada kemampuan untuk melihat, oh berarti caranya seperti ini, saya harus begini dan seterusnya seperti itu. Ya, next, ability to take spot opportunities. Harus bisa mengambil satu titik kesempatan. Ada orang bijak yang menyampaikan kesempatan tidak pernah datang dua kali. Katanya kan seperti itu. Artinya sebetulnya itu dorongan saja bahwa kalau ada kesempatan Anda harus bisa mengambil semaksimal mungkin. Jangan pernah disia-siakan. Gitu. Karena ada yang membuat teori bahwa hari Senin itu cuma satu kali, karena Senin sekarang tidak akan sama dengan Senin kemarin dan tidak akan sama juga dengan Senin yang akan datang. Ya Senin sekarang ya Senin sekarang. Itu artinya bahwa kesempatan yang datang hari ini Anda maksimalkan. Kalau tidak, ya tidak akan pernah datang kesempatan yang seperti itu lagi. Kira-kira seperti itu. Ya, makanya soft skill ini harus Anda miliki. Ada kesempatan yang bagus, take spot. Ambil titik satu kesempatan yang itu. Next, ability to administration efficiency. Ternyata soft skill Anda juga harus ada kemampuan mengefisiensi daripada administrasi. Ya, baik administrasi mungkin nanti di sekolah atau nanti dalam bekerja harus efisien. Ya, apalagi tambah lagi dengan efektif. Makanya nanti dalam kegiatan ini misalkan buatlah satu buku saja untuk isi materi, untuk catatan-catatan yang lain, misalkan seperti itu. Nggak usah banyak buku, satu buku saja cukup. Oke, last soft skill terakhir untuk tarun dan taruni adalah ability to quick adapt. Ini bahasanya nih, quick adapt. Ya, harus cepat adaptasinya, harus terbiasa. Anda biasa di sekolah melakukan prakrin di kapal longland di Bali, di benua sana. Suasananya sudah beda, situasinya beda di kapal dengan di sekolah. Terus apa yang Anda lakukan? Quick adapt, cepat beradaptasi. Bagaimana caranya? Know your enemy. Ada di leadership, know yourself. Your victory will not be threatened. Ada teorinya sana. Jadi jangan lama-lama nggak adaptasi, lama-lama nanti Anda akan terkucil, Anda akan tertinggal. Ya, guys, 22 soft skill. Mudah-mudahan Anda bisa
latihan supaya menjadi terbiasa. Seperti dalam teori ini ya, di sekolah soft skill itu harus diajarkan, udah diajarkan ya, sudah sama saya, dilatihkan sudah, gurunya juga mencoba untuk melatih, dicontohkan sudah juga, dicontohkan dari pendidiknya juga sudah, bagaimana inisiatif, bagaimana kerja keras, bagaimana ambil risiko, dan ditularkan ya. Anda tinggal menyontek saja dari perilaku kebajikan yang dilakukan oleh sumber daripada soft skill, dilakukan secara terus menerus, insya Allah akan jadi habit, kebiasaan ya. Ini akan menjadi talenta yang positif untuk di pekerjaan. Ya, kado buat Anda saya berpesan, jauhi 5M, madat, main, minum, maling, madon. Madat itu drug, jauhi, jangan pernah dekati. Say no to drug ya, bahasa Jawanya begitu kan. Main, judi, jauhi ya. Di kapal rentan dengan main dengan judi, bukan main bola ini ya, judi, jauhi. Kemudian minum, bukan minum biasa maksudnya, ini ya minum haram, jauhi juga. Maling apalagi, awas di kapal tangannya jangan sompat-sompat punya orang, kebiasaan, makanya harus dilatih dari sekarang ya. Punya hak sendiri, jangan mencoba-coba merusak hak orang ya. Yang berikutnya madon ya, jajan, main perempuan nggak boleh. Jadi kado saya, jauhi 5M, madat, main, drug, terus judi ya, terus minum, maling, sama madon. Apa? Judi ada lagunya malah kan. Yang kedua, khusus yang muslim, jangan coba-coba tinggalkan sholat 5 waktu dalam kondisi apapun ya. Anda jadi perwira di kapal, sholat. Anda jadi ABK di kapal, sholat. Anda belum ke kapal di darat, sholat. Karena ada pepatah, kalau nggak mau sholat ya disolati, tinggal pilih kan. Oke, nomor 3, kadonya Anda harus ulet, pantang menyerah ya. Jangan mudah menyerah. Ingat bro, hidup itu berat. Hidup itu berat, makanya Anda harus ulet dan pantang menyerah. Oleh karena itu kado yang keempatnya, keep one chin up, stand the gap. Keep one chin up, angkatkan dagumu ke atas. Stand the gap, dan berdiri tegak. Artinya apa? Dalam mengarungi hidup jangan pernah nunduk, jangan pernah menyerah. Dongakkan dagumu, angkat dagumu ya. Lawan hidup itu, hadapi hidup itu, jangan pernah nunduk, dan berdiri dengan tegak ya. Jangan pernah mundur, jangan pernah goyah, hadapi. Harus struggle. Orang lain aja bisa, saya harus bisa. Ulangi lagi, orang lain aja bisa, saya harus bisa. Kira-kira seperti itu bro. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.